Ketika ekonomi Anda berada dalam titik rendah, situasi dan keadaan finansial Anda sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar hutang, sementara hutang Anda sudah jatuh tempo, pinjol Anda sudah waktunya untuk dibayar, dan Anda pun sudah menerima ancaman atau peringatan atau bahkan makian dari para debt collector pinjol yang mengatakan Anda harus segera bayar, kalau tidak maka akan diambil tindakan selanjutnya. Jika Anda tidak membayar hutang Anda dan Anda menghindar terus, maka Anda bisa dituntut secara hukum. Kami akan melakukan tindakan lebih lanjut lagi. WA atau SMS seperti ini atau bahkan email seperti ini membuat Anda sangat ketakutan sehingga Anda tidak bisa move on dari yang namanya jeratan setan pinjol. Memang ketika Anda sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjol, Anda berada di antara dua putusan berat yang harus Anda pilih. Dan dua keputusan ini akan menentukan hidup Anda ke depannya. Ini bisa membuat Anda semakin terbenam, masalah yang lebih besar lagi, membuat hidup Anda sengsara, penyesalan yang tidak pernah bisa Anda sesali, keluarga berantakan, bahkan Anda bisa kehilangan semua yang ada pada diri Anda. Jadi ada dua pilihan ketika Anda sedang ada dalam kondisi seperti ini. Pilihan yang pertama adalah ambil utangan lagi, jual-jual aset, pinjam lagi ke pinjol lain untuk menutup pinjol yang sekarang. Sehingga nanti ujung-ujungnya hutang Anda bakal overdosis sampai Anda sendiri pun gumoh atau sampai tidak sanggup lagi untuk melihat utangan Anda dipanjul. Karena sudah tidak terhitung lagi besarnya atau banyaknya hutang yang Anda ciptakan. Hanya karena Anda takut kepada para debt collector pinjol dan takut didatangi oleh debt collector pinjol. Atau yang kedua, galbay, fokus menata keuangan dengan modal mental. Kalau udah ada dana nanti, baru Anda bayar pokoknya saja. Kalau mau galbay selamanya, ya silakan. Nah, dua pilihan ini akan sangat menentukan sekali kepada masa depan Anda. Dua pilihan ini bisa menempatkan Anda di posisi yang paling terdesak, yang paling menyakitkan, posisi yang paling tidak mengenakan, yang tidak akan pernah bisa Anda sesali selamanya. Tetapi pilihan lainnya juga bisa membuat Anda terbebas dari segala permasalahan yang sedang Anda hadapi sekarang ini. Namun, bagaimana caranya supaya Anda bisa menentukan pilihan ini dengan baik dan benar, menentukan pilihan terbaik yang bisa membuat hidup Anda benar-benar terbebas dari yang namanya kesengsaraan, masalah besar, dan juga kehancuran di masa depan Anda. Ini yang akan kita bahas tuntas, jelas, dan padat pada saat ini. Bagaimana caranya supaya Anda bisa menjalankan atau melakukan atau mengambil keputusan ini dengan baik dan benar tanpa ada penyesalan yang akan terjadi dalam hidup Anda nanti. Ini yang akan kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Namun sebelum kita sampai ke sana, saya mau sampaikan dulu dua hal kepada teman-teman. Yang pertama yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah Anda lihat di sebelah kiri saya ini. Mungkin teman-teman pernah lihat yang seperti ini, katanya ada penghapusan data dari OJK. Ini adalah penipuan. Ini tidak benar. Ini hanyalah kerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau mengambil keuntungan dari ketidaktahuan Anda, dari ketidakpahaman Anda. Kalau ini benar terjadi, tentu kami para konten kreator sudah pasti memberitahukannya kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini benar terjadi, ini pasti sudah heboh di media sosial atau di portal-portal berita. Tapi pada kenyataannya tidak pernah ada yang seperti ini. Dan sudah banyak korban-korban mereka ini yang terbenam, yang semakin terlilit hutang hanya karena ulah mereka ini. Jadi jangan pernah tergiur dengan namanya hal-hal seperti ini. Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para jasa-jasa hapus data, jasa-jasa hapus hutang, jasa-jasa pelunasan hutang, joki pinjol, jasa konsultan hutang, dan jasa-jasa lainnya. Ini adalah kerjaan mereka. Jadi jangan pernah tertarik yang seperti ini. Yang kedua, bagi kalian yang tidak sanggup menjalani gagal bayar,
atau yang belum berani untuk memulai gagal bayar, yang masih terus memaksakan diri untuk membayar hutang karena kalian masih takut sama yang namanya teroran debt collector pinjol, ancaman-ancaman, intimidasi, makian, dan lain sebagainya, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya kalian bisa mengendalikan diri kalian, menyehatkan pikiran kalian, supaya mental kalian tidak down. Kalian bergabung ke grup ini, karena di grup ini kalian akan berkumpul sesama teman-teman kalian yang sudah berpengalaman galbay di berbagai pinjol dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Kalian di grup ini bisa saling support, saling mendukung, saling berbagi info, bahkan saling berbagi tips-tips satu sama lain. Intinya di grup ini kalian pasti bisa memulai galbay dengan aman dan tenang, dan kalian tahu trik-trik cara bagaimana menghadapi teroran para debt collector pinjol sehingga kalian tidak menjadi budak pinjol selamanya. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Kita lanjut ke pembahasan kita. Ketika Anda berada dalam tekanan penagihan oleh para debt collector pinjol, kalian sudah menerima berbagai macam teroran, ancaman, makian, bahkan dikatakan kalian akan dibawa ke jalur pidana kalau kalian tidak membayarkan hutang kalian. Bahkan ada ancaman-ancaman yang mengatakan bahwa mereka akan datang ke rumah kalian, sehingga akhirnya kalian memaksakan diri untuk terus membayar hutang, padahal menurut situasi dan kondisi kalian sebenarnya sudah tidak sanggup lagi untuk membayarkan hutang kalian, karena ketika kalian membayarkan hutang kalian, maka kalian akan berusaha untuk meminjam lagi ke orang lain. Itu sudah pasti ya. Akhirnya Anda menambah hutang lagi. Oke lah, hari ini selesai. Bagaimana besok? Bagaimana bulan depan? Apakah kalian akan meminjam lagi dan meminjam lagi dan meminjam lagi? Akhirnya bertumpuk-tumpuklah hutang kalian. Plus kalian pasti memikirkan juga untuk menjual aset-aset yang ada. Yang paling parahnya lagi, meminjol lagi ke pinjol lain, sehingga itu akan menambah beban kalian berkali-kali lipat. Karena dengan meminjol ke pinjol lain, sudah pasti akan dikenakan bunga dan juga dendanya, selain pokok hutang yang harus kalian kembalikan dalam waktu singkat. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat Anda terbenam ke dalam masalah yang lebih besar lagi dan semakin dalam lagi, sehingga Anda akan semakin erat tercengkram oleh jeratan setan pinjol yang akan membuat Anda sesak, benar-benar sesak, dan membuat masalah begitu besar datang ke dalam kehidupan Anda, sehingga itu akan menghancurkan semua yang ada pada Anda. Ujung-ujungnya nanti harta Anda habis, hutang Anda kemana-mana, dan akhirnya Anda akan berantakan, hancur total. Bahkan mungkin pasangan Anda akan meninggalkan Anda. Masalah-masalah akan datang begitu besar, dan akhirnya di kantor pun, di tempat pekerjaan Anda juga mungkin akan dijauhi teman-teman Anda, dan juga mungkin akan dipecat perusahaan karena kinerja Anda sudah tidak maksimal lagi, karena pikiran Anda sudah terperangkap dengan yang namanya memikirkan hutangan ke sana sini demi untuk membayar pinjol, dan akhirnya Anda dipecat juga. Dan kemudian kalau masalah sudah semakin besar, tidak terbendung lagi, nah disinilah orang yang bisa mengambil keputusan yang sangat fatal, yaitu bisa saja orang tersebut stres. Ini sudah banyak terjadi ya teman-teman, stres lalu gila, atau kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Jadi jangan sampai Anda mengalami hal seperti itu. Makanya saya katakan, ini fakta yang tidak bisa terbantahkan. Ketika Anda gagal bayar, hanya ada dua pilihan, dan Anda harus benar-benar jeli dan pintar untuk mengambil kedua pilihan ini. Anda dihadapkan ke antara dua pilihan. Yang pertama, ambil utangan lagi, pinjam sana sini lagi, jual aset-aset, atau pinjol lagi ke pinjol lain, lalu kemudian Anda membayar hutang yang sekarang ini. Dan besok begitu lagi, besoknya lagi begitu lagi, bulan depannya begitu lagi. Ini adalah pilihan yang pertama. Atau yang kedua, Anda galbay. Setelah itu Anda fokus menata hidup, menata keuangan Anda, membuat planning-planning terbaik dalam hidup Anda supaya Anda bisa berkembang, supaya Anda bisa maju dengan modal mental Anda. Kalau nanti sudah ada dana, baru Anda bayarkan pokoknya saja. Tapi kalau Anda mau tetap galbay, silakan. Nah, bagaimana supaya Anda bisa menentukan antara dua pilihan tersebut? Tentu yang saya sarankan kepada teman-teman adalah pilihan yang nomor 2, yaitu galbay. Karena dengan galbaylah Anda bisa lepas dari ini semuanya. Anda lepas dari yang namanya jeratan setan pinjol, Anda lepas dari yang namanya hutang yang semakin besar lagi atau masalah yang semakin besar lagi di masa depan. Anda terlepas dari yang namanya kehancuran rumah tangga, kehancuran karir.
Orang-orang di dekat Anda pun tidak akan menjauh dari Anda karena Anda tidak menyusahkan mereka, tidak membuat mereka berada dalam kondisi yang tidak enak kepada Anda. Tapi saya pasti akan ditagih terus dong, diteror terus dong. Saya tidak tahan. Pasti akan kepikiran soalnya tentang utang. Takut kalau didatengin kalau nggak bayar. Takut kalau data saya mau disebar. Takut kalau mereka akan melanjutkan ke tuntutan hukum pidana. Takut kalau mereka akan mencelakakan saya. Saya mau sampaikan, berulang-ulang saya katakan, dari dulu sampai sekarang, sudah banyak orang yang gagal bayar pinjol. Sudah ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin sudah sejutaan sekarang ini orang yang gagal bayar pinjol. Satupun dari ancaman-ancaman mereka itu tidak pernah terjadi kepada salah satu nasabah yang jutaan yang gagal bayar tadi ini. Bahkan hutang mereka lebih besar daripada yang Anda punya. Bahkan mereka gagal bayar di lebih banyak pinjol, mungkin puluhan. Bahkan ada yang sampai di atas 30 pinjol. Mereka sampai sekarang baik-baik saja. Artinya, perkataan-perkataan atau ancaman-ancaman atau intimidasi yang disampaikan oleh para debt collector pinjol itu kepada Anda itu hanyalah hoaks, dan pikiran-pikiran Anda timbul hanya karena Anda percaya hoaks tersebut. Kalau Anda tidak percaya itu, kalau Anda tidak menanggapi itu, tidak akan terjadi apa-apa kepada Anda. Kalau debt collector datang ke rumah, silakan layani dengan baik. Debt collector yang datang ke rumah itu tidak semenakutkan, tidak seseram yang Anda bayangkan. Justru mereka takut ketika mereka datang ke rumah Anda. Karena rumah-rumah Anda berada di posisi yang kuat baik secara masyarakat, secara lingkungan, maupun secara hukum. Jadi debt collector yang ditugaskan ke rumah Anda itu tidak bisa mengapa-ngapain Anda, tidak bisa melakukan sesuatu hal yang membuat Anda rugi ataupun ketakutan. Karena mereka selain diatur atau dibatasi oleh aturan dan peraturan dari OJK, mereka juga dibatasi oleh undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi mereka tidak akan bisa berbuat sesuatu hal yang membuat Anda berada dalam posisi yang tidak mengenakan. Sebenarnya, mau Anda posisinya enak atau tidak itu tergantung cara berpikir Anda. Dan yang perlu Anda pahami adalah bahwa nasabah yang punya hutang itu, kalau dia tidak sanggup bayar, dia tidak bisa dipidana. Itu tercantum dalam pasal 19 ayat 2 nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, di mana tidak seorang pun bisa dipidana penjara hanya karena orang tersebut tidak mampu bayar hutang. Nah, masalahnya adalah ketika Anda ketakutan, mereka akan mencoba untuk menekan Anda terus. Akhirnya Anda pinjam sana-sini, lalu kemudian Anda bayarkan hutang pinjol, dan besok lagi Anda akan semakin ditagih lagi karena mereka melihat Anda ketakutan. Tapi ketika Anda memutuskan bahwa Anda tidak akan mau bayar hutang pinjol ini, Anda tidak mau repot, Anda tidak mau terbawa ke dalam drama-drama yang mereka ciptakan untuk menakut-nakuti Anda, maka bulan depannya mereka akan semakin malas untuk menagih Anda. Dan akhirnya mereka tidak akan menagih Anda lagi. Atau bahkan mereka akan menagih Anda tapi dengan cara yang sopan. Jadi ketika Anda memutuskan untuk gagal bayar, sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar membuat Anda rugi, yang benar-benar membuat Anda mendapat masalah, karena tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda. Justru kalau Anda ketakutan, Anda memaksakan diri, maka mereka akan semakin berani dan Anda juga akan semakin memaksakan diri untuk melakukan pinjaman sana-sini dan akhirnya hidup Anda akan kacau balau. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan ketika Anda galbay itu. Di video-video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan dari A sampai Z. Sebenarnya sampai saat ini saya juga selalu menekankan kepada Bapak Ibu, jangan pernah takut sama yang namanya ancaman, teroran, makian, intimidasi-intimidasi dari para debt collector pinjol. Kalau Anda tidak ambil pusing, Anda cuek saja, tidak akan terjadi apa-apa kepada Anda. Oke teman-teman, jadi mulai saat ini jangan Anda salah pilih. Putuskan mulai saat ini bahwa Anda harus galbay apapun yang terjadi. Banyak ke orang yang galbay. Saya bilang sudah jutaan malah orang yang galbay sekarang. Tidak pernah mereka itu mendapatkan kemalangan ataupun ancaman-ancaman atau bahkan dipidana. Tidak satu pun dari sejuta lebih yang galbay itu yang pernah dapat masalah yang serius hanya karena mereka galbay. Jadi Anda pikirkan itu. Jangan pernah Anda mau diperalat atau dikendalikan oleh para debt collector pinjol supaya mereka dapat target. Semoga dapat dipahami ya.
Jadi mulai saat ini, jangan pernah mau jadi budak pinjol selamanya hanya karena Anda takut dengan teroran para debt collector pinjol, takut ancaman-ancaman intimidasi dari mereka, takut Anda didatangi, takut data Anda disebar, takut kalau Anda akan dicelakakan oleh mereka. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Saya jamin 100% tidak ada. Ya, bebaskan pikiran Anda, bebaskan ketakutan Anda, bebaskan stres Anda, kuatkan mental Anda, mulai menata masa depan mulai dari sekarang. Jangan pernah mau memikirkan atau terpengaruh dengan hal-hal yang disampaikan oleh para debt collector pinjol, karena semuanya itu adalah bohong. Maka mulailah hidup baru Anda sekarang terbebas dari yang namanya setan pinjol. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Jadilah nasabah yang bijak, jangan pernah mau jadi sapi perah pinjol selamanya. Oke, sampai ketemu, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.